Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga golongan manusia yang tidak wajib menjawab salam. Pertama, orang gila, wong edan, tidak wajib menjawab salam. Yang kedua, orang tuli alias budak, orang wajib menjawab salam. Yang ketiga, orang bisu alias gagu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk tiga golongan tadi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut gila. Alhamdulillahil qadil. Inna iddatasy syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Artinya, hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kau mati, wala tamutunna, dan jangan kau mati illa kecuali wa antum muslimun, kalian semua mati dalam beragama Islam. Amin. Mati beriman, mati dalam takwa Allah, mati dalam ibadah, mati husnul khatimah. Aja mati kafir, aja mati dalam keadaan mabok, nung sedih aja. Wanti-wanti Allah memperingatkan kepada kita hamba Allah yang beriman, jangan kau mati illa kecuali, illa istisna, illa istikhraj syai' bila syai', kalian mati dalam beragama Islam. Wala jago tua, umurnya wis 70, putune 15, anaknya 6, bojone siji sampun pupus. Ini bukan iklan. Dan jangan kau mati, kata Allah,
kecuali kalian mati dalam Islam. Shadaqallahul azim. Para ulama, para kiai, para ajengan yang saya muliakan, Bapak Camat beserta seluruh jajarannya yang saya hormati, tokoh masyarakat, para sesepuh, para pinaspuh, para orang tua, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, tidak ketinggalan Bapak Kepala Desa, baik yang lama maupun yang baru, wabil khusus panitia penyelenggara haul dan menyambut tahun baru Islam 1434 Hijriah. Mudah-mudahan kita dalam awal tahun 1434 Hijriah ini ke depan selalu dalam lindungan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam ceramah singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sudah cukup? Emang turun apa? Baru mukaddimah. Hadirin sekalian yang saya hormati, saya bersyukur kepada Allah, terima kasih dengan wasilah guru saya Kiai Lukman Hakim, sama-sama berjuang di Jakarta dan Tangerang. Memang hidup ini adalah perjuangan. Tolong dicatat para ini. Hidup adalah perjuangan. Setiap perjuangan mesti ada pengorbanan. Membangun masjid ini perjuangan. Setiap kita membangun masjid satu perjuangan, ada pengorbanan. Apa yang jadi korban? Harta, tenaga, pikiran, ilmu. Itulah perjuangan. Manusia kalau sudah tidak mau berjuang selama hidup di alam dunia ini, lebih baik minta saja kepada Allah mati. Memang kita pasti mati, cepat atau lambat pasti mati. Pasti akan kita tinggalkan dunia yang fana ini. Hidup bukan untuk sekedar mati, tapi memang hidup untuk menghadapi kehidupan yang abadi nanti. Maka sebelum kita hidup yang langgeng, nanti di akhirat sasarannya adalah surga. Di sini kata Nabi, ad-dunya mazra'atul akhirah, tempat berjuang. Di surga tinggal menikmati. Kita berjuang membangun masjid sudah selesai, tinggal dinikmati. Bagaimana cara memakmurkan masjid, meramaikan masjid, menggalakkan masjid agar supaya masjid ini selalu setiap waktu penuh. Setiap waktu penuh, ramai. Ada pengajiannya, ada taklimnya, ada kegiatan remajanya, ada taman Al-Qur'annya, ada pendidikannya. Bukan hanya sekedar untuk sholat berjamaah saja. Masyarakat di sini harus bangga punya masjid apa namanya ini? An-Nur. Cahaya, masya Allah. Saya kalau ke kampung tidak melihat rumahnya, saya mau melihat masjidnya. Kalau di satu kampung masjidnya mentereng, masjidnya hebat, masjidnya bagus, berarti masyarakat di sini Islamnya, imannya mentereng, bagus. Berarti ahli ibadah semua, betul. Saya percaya masyarakat di sini ahli sholat semua. Asal dengar beduk, udah pasti di masjid tuh beduk. Apanya yang di masjid? Lawang endi. Ini tantangan baru. Dibangun masjid yang indah ini untuk sholat berjamaah yang bagus ini. Kalau saya lihat di kampung masjidnya rombeng, sementara rumahnya bertingkat, mobilnya mengkilat, uangnya berlipat, tetapi masjidnya rombeng,
berarti masyarakat itu iman Islamnya pada robek. Tapi di sini hebat. Siapa yang memakmurkan masjid ini? Kita bangun untuk kita, dari kita ya. Salat berjamaah. Sebab amal yang pertama, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Yang akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang ibadah sholat. Kalau sholatnya sudah bagus, rapi, amal di belakang sholatnya sudah beres semua, beres semua. Kalau kita semua ulamanya, masyarakatnya, pejabatnya sejeruh ibadah, ini satu tanda hamba Allah yang pandai bersyukur, yang pandai mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan kepadanya. Tapi kalau manusia tidak mau sujud, sekaya apapun, setinggi apapun pangkat dan jabatannya, sekaya apapun rumah bertingkat, mobil mengilat, uang berlipat-lipat, tapi dia tidak mau sujud ibadah kepada Allah dalam arti laksanakan ibadah salat, tidak ada arti apa. Biar hidup susah masyarakat, biar hidup susah, kalau kita ibadah ada harapan. Urip susah temenan, usaha penghasilan sedina cuma 2 juta, susah rasanya. Latih picisku berat temenan, banting tulang peras keringat, berangkat pagi pulang sore, cuman oleh 2 juta. Sholat jangan tinggal. Biar mangan sehari cuma 4 kali, rumah sekedar 2 tingkat, mobil 7, tetap sholat jangan tinggal. Supaya selamat dunia, selamat akhirat. Saya teringat guru saya nasihatin saya, Tajuddin, ya guru, kita dengan monyet beda tipis. Dengan monyet, iya. Gimana guru? Kita makan pisang, monyet makan pisang. Kita makan kacang, monyet makan kacang. Kita sholat, monyet tidak sholat. Itu bedanya di situ, beda tipis. Kita sholat, monyet tidak sholat. Ibu-ibu nunggu betul. Jadi kalau kita tidak mau sholat, apa bedanya dengan? Nah, itu kata guru saya. Jangan ngambek sama saya, sama guru saya. Suaminya sholat, istrinya tidak sholat, sama saja bapak tidur sama. Suaminya sholat, istrinya tidak sholat, sama saja bapak tidur sama. Nah, hati bu. Istrinya sholat, suaminya tidak sholat, sama saja ibu tidur sama. Nah, begitu pulang kerja kata istri, baru pulang kerja monyet. Aja ngambek nih, aja ngambek nih. Ibu kasihan. Kita sebagai umat Islam mengaku muslim, mengaku mukmin, tetapi tidak sholat, apa artinya? Padahal dijelaskan bingkai daripada Islam. Bunyan Islamu ala khamsin, Islam didirikan atas 5 dasar, 5 pondasi. Seorang tamu menghadap Rasulullah, ya Muhammad, kata seorang tamu, akhbirni anil Islam, tolong jelaskan kepada saya tentang Islam. Rasulullah menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma Ramadan wa tuhijjal bait in istata'ta.
Islam itu adalah engkau mengucapkan, bersaksi, meyakini, membenarkan bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Wahai kamu. Yang kedua, engkau dirikan sholat, tegakkan sholat, kerjakan sholat, itu Islam. Wahai kamu. Engkau laksanakan ibadah puasa, itu Islam. Wahai kamu. Engkau keluarkan zakat, amal jariah, sedekah, itu Islam. Wahai kamu. Engkau laksanakan ibadah haji jika mampu, itu Islam. Wahai kamu. Sadaqta, kata kamu, benar engkau Muhammad. Umar bin Khattab di samping Rasulullah melihat ini tamu, dia yang bertanya, dia juga yang membenarkan. Siapa kamu ini? Setelah kembali pamit permisi, kata Rasulullah, ya Umar, engkau apakah tahu siapa yang bertanya tadi? Engkau ya Rasulullah lebih tahu, itu adalah malaikat Jibril. Menanyakan tentang Islam, dasar-dasar Islam, fondasi daripada Islam, dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suaminya sholat, istrinya tidak sholat, bapak sama saja tidur sama. Bapaknya sholat, ibunya sholat, anaknya tidak sholat, sama saja orang tua ngempanin. Makan dulu. Jangan marah nak. Bapaknya tidak sholat, emaknya tidak sholat, anaknya tidak sholat, sampai ke cucunya tidak sholat, serumah itu jadi. Mau kemana Pak? Mau ke rumah maunya? Malu. Allah ciptakan manusia untuk ibadah. Sholat iya, puasa iya, zakat iya, haji iya. Membangun jembatan itu pun ibadah. Jangan dikira membangun masjid ini juga ibadah. Membangun masjid dan fid dunya, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa orang yang membangun masjid di dunia karena Allah, Allah akan membangunkan istana yang lebih indah daripada masjid ini di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Jadi siapa orang yang berkiprah, mendukung, ikut membangun, ikut andil, dia bantu tidak dengan uang tapi dengan tenaga. Dia tidak punya uang, tidak punya tenaga, dengan ilmu, itu sama saja ikut berjuang di dalam. Kata Nabi, siapa orang yang memiliki harta, bersedekahlah dengan harta. Siapa orang yang punya ilmu, bersedekahlah dengan ilmunya. Siapa orang yang punya tenaga dan jabatan, sedekahlah dengan ilmunya dan dengan jabatannya. Ada orang datang, ya Rasul, saya tidak punya ilmu, tidak punya uang, tidak punya tenaga, tidak punya jabatan. Dengan apa saya, Rasul, harus bersedekah? Doa. Doa juga gak bisa, ya Rasul. Sudah dengan senyum saja. Tabassam ala wajhi akhi fa innahu sadaqah. Senyum saja, gemuyur, itu sudah termasuk sedekah. Tapi awas, panitia datang mau membangun masjid, sekampung sedekahnya cuma senyum doang. Assalamualaikum. Ditulis sama panitia, simpulan sedekahnya. Sekampung kabeh gemuyur 7 tahun gak akan jadi. Betul? Betul. Masing-masing. Orang kaya harta keluar. Jadi orang kaya jangan bakhil korek mandi ingin umat orang bakhil itu kata Nabi la yadkhulul jannah al-bakhil la yadkhulul jannah. Orang bakhil bin korek bin medit bin kikir bin kumat bin pelit, orang anjing. Ba'idum minallah, ba'idum minan nas, ba'idum minal jannah, qaribum minan nar. Dekat jauh dengan Allah,
jauh dengan surga, dekat dengan siksa api neraka. Na'udzubillah. Beda dengan orang yang pemurah as-sakhi. Qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga. Jauh daripada siksa api neraka. Minum dulu. Lalu Pak Camat baru 1 minggu pulang dari Tanah Suci Mekah. Guru saya Pak Tilokman waktu menelpon masih di Mekah supaya hadir 1 Muharram di tempat ini. Saya catat insya Allah saya bisa hadir. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sakit batuk-batuk dikit, cuma ontak aja yang gak batuk gitu. Nama di Mekah di pesawat semua orang kangkong batuk semua. Saya doakan yang belum haji supaya naik haji semua. Amin. Sekampung naik haji semua. Amin. Kata kepala desa, ingin diuang dia. Sepi pada pergi haji semua. Pak Camat berangkat, lurah yang baru berangkat, lurah yang lama berangkat, kiai berangkat semua, dan Ramil, Pak Polsek berangkat semua. Hebat kecamatan. Mau apa? Moga semua berangkat. Alhamdulillah. Untung itu hadis ada ujungnya. Wa tuhijjal bait ini istata'ta. Itu ada ujungnya. Nabi mengatakan, engkau harus laksanakan haji ini istata'ta, jika mampu. Kalau nggak mampu nggak wajib. Kalau nggak mampu nggak wajib. Tapi kita pengen naik haji berarti harus mampu. Bagaimana caranya harus mampu? Nabung. Sedina 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta sedina. 80 hari 80 ikut plus saya berangkat. Enak. Jadi haji. Saya lihat di mana-mana orang kalau sudah haji Pak, hidupnya nggak ada yang susah kalau kaya. Betul apa betul? Nggak ada yang susah hidup kalau kaya. Tapi lihat orang miskin, kalau belum haji, lihat, masya Allah, orang miskin kalau belum haji susah. Jadi Islam harus kaya. Yang mana duniakan karena kata isyabadat, cari dunia sebanyak-banyaknya, seolah-olah kau akan hidup lama. Bagaimana kita bisa membangun masjid kalau tidak ada orang kaya? Betul? Betul. Kalau tidak ada orang kaya, bagaimana terwujud pembangunan masjid? Itu pun bisa dihitung. Kalau sekampung ini, sedesa ini, sekecamatan ini, wah ya surikam, masya Allah, masjid mentereng semua, pesantren terwujud, lembaga pendidikan terwujud, tempat-tempat kesehatan terwujud, masyarakat semua sejahtera. Ini yang kita harapkan. Maka ibadah yang betul Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk ibadah. Kalau Allah Subhanahu wa taala, yang kedua Allah ciptakan manusia untuk berkasih sayang, untuk saling mengenal, untuk saling hormat menghormati, memuliakan sesama manusia, bukan untuk bermusuhan. Awas, paham? Ini selama kedua sudah datang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan selama saya yang singkat ini bermanfaat. Terus apa terus? Memang belum apa. Lanjut. Memang kalau ke daerah saya ceramah nggak pernah panjang Pak, paling 2,5 jam. Sanggup? Sanggup? Nah saya nggak sanggup Pak. Jalannya jauh dan sangat. Pertama Allah
ciptakan untuk ibadah manusia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk ibadah, menyembahku, sujud kepadaku. Jangan menyembah berhala, jangan menyembah gunung, jangan menyembah batu, jangan menyembah bulan, bintang, matahari. Sembahlah yang menciptakan itu. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillah. Jangan kau sembah itu bulan, bintang, matahari, langit, bumi, gunung, segala macam. Tapi sembahlah, sujudlah kepada yang menciptakan itu. Siapa? Allah subhanahu. Allah yang menciptakan alam semesta. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa anzala minas samai ma'a fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain wa sakhkhara lakumul laila wan nahar wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafur. Allah ciptakan manusia untuk berkasih sayang sesama manusia. Lita'arafu, bukan lita'tarafu. Untuk saling tolong menolong, kenal mengenal, saling cinta mencintai, bukan untuk saling hantam menghantam, pukul memukul, hujaj menghujaj, hina menghina, ejek mengejek. Bukan itu tujuan Allah ciptakan manusia. Musuh manusia, apa yang dikatakan oleh Pak Camat tadi, hanya satu, syaitan. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Syaitan bagi manusia musuh kebuyutan. Sejak dulu sampai akhir zaman, setan tidak pernah mati, tapi lahir terus setiap hari. Sementara manusia banyak yang mati. Kekuatannya hampir bisa dikalahkan. Kecuali orang yang khusyuk, orang yang takwa, orang yang ibadah, yang tidak bisa digoda oleh setan. Bagi orang yang tidak ibadah, bagi orang yang tidak takwa, tidak beriman, sangat mudah dicolek oleh setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati. Itu ayatnya. Firman Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas, Allah, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, Allah, wa ja'alnakum waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Allah. Artinya hey manusia.
Hafal ayat yang saya baca tadi, Bapak Ibu hafal? Hafal Bu? Ayat yang saya baca tadi, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'aban wa qabaila lita'arafu. Hafal Bu? Hafal Pak? Betul. Jawab saja hafal Ustaz. Itu aja jawabnya gampang. Kalau saya tanya hafal Bapak Ibu, jawab hafal Ustaz. Ayat yang saya baca tadi Bapak Ibu hafal? Ustaz. Hafal Ustaz, gitu aja. Ayat yang saya baca tadi Bapak Ibu hafal? Hafal Ustaz. Jadi yang hafal sopo. Inna khalaqnakum. Kami jadikan kalian wahai manusia min zakari wa untha, dari jenis laki-laki dan jenis wanita. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kalian semua bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berkobilah-kobilah, bergolongan-golongan, berkelompok-kelompok. Tujuannya apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal, untuk saling kasih sayang, tolong menolong dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, untuk saling menghargai, menghormati, saling mencintai, saling mahabbah, saling menolong. Bukan litadharabu, untuk saling hantam menghantam, pukul memukul, ejek mengejek, hina menghina, hujat menghujat. Bukan itu. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Apapun suku bangsanya, apapun warna kulit dan bahasanya, apapun keturunannya, apapun agamanya, sama-sama hamba Allah, sama-sama manusia, sama-sama ciptaan Allah. Sesama manusia harus saling harga menghargai, hormat menghormati sesama manusia. Nanti Allah akan pilih siapa di antara kalian yang paling mulia dipandang oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian ini adalah orang yang takwa, orang yang beriman, orang yang beribadah, orang yang beramal saleh, orang yang berilmu, orang yang berpendidikan, orang yang berakhlak mulia, orang yang santun. Itu orang yang mulia dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha mengamati apa saja yang kau lakukan, apa saja yang kau kerjakan. Semua dilihat, diketahui, diamati, bahkan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita buka catatan kita setahun yang lalu. Kita punya agenda, punya catatan harian. Bapak Camat punya kegiatan harian, Bapak dan Ramil punya kegiatan, Bapak Kepala Desa, Bapak Kiai, Bapak Kapolsek, semua masyarakat ada agenda harian. Saya nyumbang masjid, saya gotong royong jembatan, saya gotong royong membangun pondok pesantren, saya membantu menolong sini. Ada catatannya. Tidak akan lupa, ada dicatat semua itu. Tapi saya tanyakan secara jujur, pernahkah mencatat di saat kita berbuat kejahatan? Tidak. Pernahkah kita catat di saat kita berbuat maksiat? Kemudian kita catat di agenda secara jujur. Pernahkah kita catat kita pernah berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat durhaka?
tidak berani kita mencatat. Kita tidak mencatat, Allah mencatat. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin wa naktubu, dan kami, kata Allah, dhamir mutakallim ma'al ghair nahnu, berarti Allah punya sekretaris jenderal. Siapa sekjennya? Malaikat kiraman katibin, dua malaikat raqibun wa atidun, setiap hari mencatat, termasuk hari ini kita dicatat dan akan menjadi saksi nanti di yaumil qiyamah, akan diperlihatkan bukunya oleh Allah. Nih, masyarakat telah mengadakan suatu acara tahun baru Islam 1434 Hijriah di desa ini dan kecamatan ini. Itu semua ada catatannya, karena Allah firmankan dalam Al-Quran, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sadaqallahul azim. Pas. Waktu saya sudah habis. Saya harus kembali ke Jakarta. Siapa karena besok Jumat harus berada di istana sebagai imam Syarli Sid Baitul Rahim di istana kepresidenan Jakarta, dan insya Allah akan saya laporkan ke sana. Kegiatan setiap saya ke daerah, saya pamit kepada presiden, selalu dia menyampaikan salam kepada jamaah, pada ulama, dan hasilnya akan saya sampaikan. Setiap Jumat saya ketemu di Masjid Baitul Rahim. Tidak sengaja untuk bertemu di istana, itu sudah lain urusan. Tidak semudah itu, Pak. Jangankan kita mau ketemu presiden, ketemu wali kota, bupati saja, kita harus lihat waktu, harus ada tata caranya, ada aturannya. Betul? Bukan asalnya ada. Tetapi Allah pertemukan lewat salat Jumat berjamaah, sehingga beliau hadir, saya imam, beliau makmum. Saya minta presiden supaya ke depan, Pak Bapak ke depan. Enggak, saya di belakang. Emang Bapak makmum di belakang. Saya di mana? Enggak mau. Suruh ke depan, saya enggak mau, selalu di belakang saya. Sebab dia makmum, saya imam. Jadi imam berat. Kuning di. Jangankan jadi imam, apalagi jadi kepala negara. Betul? Apalagi jadi presiden, jadi imam sholat aja berat, tanggung jawabnya kepada umat, kepada jamaah. Tidak gampang. Imam istana negara. Ini ada orang bodoh pengen jadi presiden, susah, harus pintar. Kalau orang bodoh pengen jadi presiden, itu mimpi namanya. Ibaratnya orang botak minta dikuncir, nggak ketemu rumusnya. Syukur ya. Betul betul. Orang botak minta dikuncir, orang bodoh nggak ngerti apa yang jadi presiden, berat kan itu. Harus orang pintar, orang berpendidikan, orang yang berilmu, orang yang berakhlak.